Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel kursus keterampilan elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai inverter self oscillator. Alat ini berguna untuk merubah tegangan DC 12 volt dari aki menjadi tegangan AC 220 volt. Alat ini bisa kita gunakan bermanfaat untuk ketika mati listrik, kalau kita ingin menghidupkan umpamanya kipas angin atau televisi dan lain-lain. Baiklah, kita mulai. Inverter self oscillator merubah DC 12 volt dari aki menjadi AC 220 volt. Merubah DC 12 volt ya dari aki menjadi AC 220 volt. Sebelumnya sudah saya buatkan video mengenai inverter, tetapi menggunakan IC sebagai pembangkit pulsanya ya, sebagai pembangkit frekuensinya menggunakan IC yang disebut dengan inverter independent oscillator. Artinya osilatornya itu dia menggunakan IC. Pada kali ini saya akan menerangkan, dan ini bisa dipraktekkan di rumah ya, mengenai inverter yaitu self oscillator. Self oscillator itu dia bergetar sendiri, artinya dia menciptakan frekuensi sendiri tanpa bantuan IC. Jadi dia dengan alat yang adanya sendiri di sini, dia menciptakan sendiri getaran atau frekuensinya. Perhatikan ya, semua kan sudah kenal, ini R1, R2, ini transistor 1, transistor 2, ini trapo. Yang kita gunakan trapo biasa ya, trapo yang biasa untuk membuat power supply konvensional atau linear. Cuma penggunaannya dibalik ya. Yang bagian tegangan 12 voltnya harus CT ya, CT 12 volt itu disambungkan dengan rangkaian. Dan yang bagian yang biasa PLN masuk ke 220 justru menjadi outputnya untuk menggerakkan peralatan elektronik, bisa televisi LED atau komputer atau kipas angin, ya pokoknya yang butuh 220 volt AC. Untuk memahami cara kerjanya rangkaian ini biasa, pertama kita harus tahu cara kerjanya transistor. Cara kerjanya transistor. Kita lihat transistornya ini jenis apa? Transistornya adalah jenis NPN. Kenapa disebut jenis NPN? Karena panahnya keluar ya. Jadi kalau panahnya keluar itu disebut NPN. Kalau panahnya ke dalam, ya panahnya ke dalam disebut PNP. Ini daftar komponennya ya. Kalau ingin praktek di rumah, R1, R2 itu 220 ohm, ukurannya 2 watt ya. Jadi yang agak gede ya, R-nya R yang gede, yang 2 watt, 2 watt ke atas lah, jangan 2 watt ke bawah. Kalau 2 watt ke bawah takutnya kebakar. Transistornya tipenya 2N5877, dia jenisnya jengkol ya. Ya bentuknya kayak jengkol, 2N5877 untuk TR1 dan TR2. Trapo harus menggunakan trapo CT ya, ada titik tengahnya. Jadi nolnya di tengah sini ya. Digunakan yang 12 volt sama 12 volt yang bawah. Titik solder yang 12 volt. Ukurannya 3 sampai 5 ampere ya. Jangan menggunakan yang ampernya kurang dari 3, takut kebakar. Dikhawatirkan bebannya besar wattnya. Jadi kalau kurang dari 3 ampere takut traponya kebakar. Oke, kita teruskan untuk memahami cara kerjanya. Biasa, pertama kita harus memahami cara kerja daripada transistor ya. Untuk memahami suatu
cara kerja suatu rangkaian, pertama kita harus memahami cara kerja transistor itu. Transistor jenis NPN, ya, ini jenisnya NPN, ini NPN ya, ini jenisnya NPN, ini NPN, ya, hapus saja lah, ya, udah saya terangkan tadi kalau panahnya keluar itu jenisnya NPN, kalau panahnya ke dalam itu jenisnya PNP. Untuk jenis NPN, pertama yang harus kita tahu, emitor harus mendapat negatif, harus mendapat setrum atau polaritas atau kutub negatif, ya. Kolektor harus mendapat positif. Ini mutlak ya, kalau nggak ngikuti cara begini, transistor nggak bakalan bekerja. Basis harus mendapatkan positif, ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita usut dulu, apakah cara memberi tegangan ini sudah memenuhi syarat, artinya sudah benar seperti ini. Kalau tidak benar seperti ini, itu tidak akan jalan transistor tersebut, tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi syarat-syarat memberi setrum atau tegangan kepada transistor itu harus terpenuhi dulu syarat-syarat ini. Oke, kita lihat emitor harus dapat negatif. Nah, ini dapat negatif dari aki 12 volt. Ya kita pakai yang 40 ampere ya, biar lama gitu ininya nyalanya. Ya sebetulnya ampere ini relatif ya, mau 10 ampere kayak mau 5 ampere kayak terserah gitu ya. Tapi kalau ampernya gede kan habisnya juga lama gitu ya. Apalagi kalau 60 ampere, 120 ampere mungkin lama berapa jam ini kepakainya. Ini relatif ya, dari 5 ampere sampai 120 ampere boleh. Yang penting tegangannya 12 volt. Oke, kita lanjutkan. Emitor harus mendapat negatif. Ya, ini lihat. Emitor harus mendapat negatif. Ya, betul. Memenuhi syarat. Oke, memenuhi syarat. Kolektor C harus mendapatkan positif. Coba kita usut. Yang bawah kita usut. Masuk ke koil, ke sini. Dapat positif. Jadi kolektor dapat positif. Oke, betul. Kolektor yang atas coba kita usut. Oke, dapat positif ya. Betul. Yang warna. Basis harus mendapatkan positif. Nah, kita lihat basis. Kita lihat basis yang ini. Dari mana? Ini. Mendapatkan positif, betul. Basis yang ini mendapatkan positif, betul ya. Jadi rangkaian sudah memenuhi sudah memenuhi standar bagaimana, sudah memenuhi syarat cara memberi tegangannya. Oke, sekarang bagaimana cara kerjanya? Pertama dihidupkan, pertama aki ini disambung, si transistor ini rebutan. Maksudnya rebutan itu gimana? Rebutan mau siapa dulu yang on. Ya, siapa dulu yang on. Ya. Oke, kita asumsikan atau kita kita anggap aja lah. Yang pertama on adalah TR1. Gimana lihat onnya? Kolektor dapat positif, betul. Emitor dapat negatif, betul. Basis dapat positif. Dari mana? Nih, ya. Berarti dari sini harus mengalir dari sini. Ke sini ya. Harus untuk ngasih instruksi basis. Maka transistor ini on. TR1 on. Begitu dia on, sudah saya terangkan sebelumnya bahwa transistor itu kan ibarat saklar ya, ibarat saklar gitu. Kalau basisnya itu
mendapat setrum yang sesuai, maka dia ibarat saklar yang nyambung. Jadi di dalam ini ibaratnya nyambung. Begitu basis ini dapat setrum positif dari sini, maka si transistor satu ini on. Karena on, maka ada arus mengalir dari sini. Lihat, perhatikan. Arus mengalir dari positif ke negatif ya. Ini arus ke sini mengalir. Nah, masuk ke dalam transistor, kemudian keluar ke negatif. Ya. Ketika arus mengalir ini, biasa arus yang mengalir pada lilitan atau pada gulungan trafo, dia membangkitkan induksi magnet. Induksi magnet ini menginduksi ke bagian ini, sebut aja primer ya, ini sekunder. Induksi ini biasa menginduksi ke sekunder, sehingga pada sekunder timbullah tegangan 220 volt. Ya, suatu lilitan koil kalau kena induksi magnet, maka dia akan menjangkitkan atau akan mengeluarkan setrum ya, akan membangkitkan atau menjangkitkan setrum. Sekarang bagaimana ini kerjanya, kok dia bisa menciptakan frekuensi yang gantian? Sekarang saya ulangi lagi tadi ya. Pertama, setrum dari sini masuk ke sini untuk menghidupkan transistor TR1 ya. Ketika TR1 ini on, justru ini arusnya ke bawah ya. Ketika dia on, justru arusnya ke atas arahnya. Ini kan lihat arahnya ke atas, ke sini. Ke sini. Ini kan bertolak belakang ya, untuk menghidupkan basis ke bawah arahnya. Tapi begitu si transistor ini on, nyambung, ibarat saklar nyambung, justru arusnya itu ke atas larinya. Kalau diberi nama ini L1, yang ini L2, lilitan 1 ini lilitan 2, ketika mengumpan setrum untuk basis, justru dia melalui L2. Tapi begitu transistor ini on, justru si setrum ke L1 ke atas. Ini mengakibatkan si setrum yang melalui L2 ini habis ya, habis kesedot ke atas, habis kesedot. Jadi arus yang ke sini nih, yang ngasih setrum ke basis ini, ketika dia on, justru yang lebih besar itu ke atas harusnya setrumnya. Karena ke atas ini lebih besar, maka dia habis si ini nih. Nih, habis. Kenapa? Kesedot ke atas, ketarik ke atas. Karena kesedot, dia jadi off. Ya off. Kenapa off? Kan kesedot setrumnya ke sini ke atas, nih ke negatif. Justru ketika setrum ini ke atas ke sini, dia menambah setrum yang positif ke sini, menambah positif ke sini, ngegedein si TR2. Akibatnya si TR2 ini karena dapat setrum dari sini ya, tambahan setrum dari sini, pertamanya kan rebutan, dapat tambahan dari sini nih. Maka dia jadi on. Nih, TR2 ini jadi on. Dia jadi on. TR2 on. Ya, gara-gara si basis ini dapat setrum dari sini. Apa kejadiannya? Kalau si TR2 on, perhatikan. Tadi ke sini ke atas ngasih si basis ya, kemudian on. Justru karena dia on, sekarang si setrum ini ke bawah, ke sini. Nih, masuk ke kolektor, kemudian ke emitor, ke min. Nah, si setrum yang tadi ke sini nih, yang ngasih si basis itu, kesedot sekarang ke bawah. Kesedot, karena si ini transistor 2 ini on, maka kesedot ke bawah. Karena kesedot, dia habis, nggak ada, ya habis nggak ada. Ya.
berarti dia off. Perhatikan, justru setrum yang ke bawah ini sama kejadiannya seperti yang atas. Dia menambah positif ke sini nih. Ke si TR1. Si TR1 jadi on. Jadi inilah yang disebut dengan self oscillator atau mensimulasi sendiri frekuensi on off gantian TR1 TR2 on off. Nah, on off-nya itu menciptakan atau frekuensinya adalah 50 Hz sesuai dengan frekuensi PLN, karena peralatan di sini kan frekuensinya peralatan di Indonesia itu kan 50 Hz. Dengan sedemikian rupa, dengan R220 ohm dan transistor 2N5877, maka terjadilah on off atau yang dianggap simulasi frekuensi atau frekuensi saja ya, sebesar 50 Hz. Kenapa 50 Hz? Karena trafo ini, trafo yang biasa ada di pasaran kita itu, dia hanya bisa beresonansi atau bekerja pada frekuensi 50 Hz untuk di Indonesia ya. Di luar negeri ada yang 60 Hz. Ya, jadi kalau frekuensinya di sini itu tidak 50 Hz, maka si setrum ini nggak bisa nyebrang. Kenapa? Karena di sini tuh induksinya itu tidak maksimal, ya, tidak beresonansi si ininya, si trafonya nih. Intinya mah tidak jodoh hanya ya, si trafo ini tidak jodoh. Jadi trafo ini harus jodoh frekuensinya. Trafo juga dibuat nggak sembarangan oleh si pembuat trafo. Dia membuat trafo itu untuk frekuensi 50 Hz kalau bikin trafo di Indonesia. Makanya ketika membuat kita setrum yang merubah aki akan menjadi AC 220 volt, kita harus membuat frekuensinya juga 50 Hz agar jodoh dengan trafo ini. Ini gambarnya runcak amat ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, sebelum cara nyerpisnya gimana, saya ulangi lagi. Ya. Ulangi lagi. Pertama dihidupkan transistor 1 dengan transistor 2 dia rebutan. Ya, siapa dulu yang on? Anggap saja si TR1 dulu yang on. Gimana kejadian onnya? Adalah untuk menghidupkan dia mendapat setrum dari sini, ya nih, dari positif kan basis harus dapat positif dari sini ke sini, ya, set ini off ya, jangan digambar dulu, ke sini set ke basis, gara-gara basis itu dapat positif, ya melalui R2 ini ya ke basis, di transistor 1 on. Karena dia on, yang arus tadinya ke bawah, arahnya ke bawah ngasih si basis, sekarang malah ke atas, arusnya berlawanan dengan dia, ke atas, sini, set, ke kolektor, ke emitter, ke negatif. Karena arus yang ke atas ini nyedotnya lebih gede, ya, nyedotnya lebih gede, arus yang dari kolektor ke emitter ini, si yang harus ke bawah ini kalah, nih, kalah, habis, ya. Habis. Kalau habis, ini transistor ini jadi off karena habis kan nggak ada. Justru setrum yang ke atas ini menguntungkan bagi si TR2, dia mendapat suplai positif ini lebih banyak lagi. Waktu rebutan dia kalah, sekarang dia dapat setrum basis ini lebih gede dari atas nih, mengakibatkan dia on, ya. Sekarang kebalikannya, tadi itu basis itu melalui sini, sekarang basis untuk TR2 ini melalui ini, justru sekarang untuk on-nya si ini tuh harusnya ke bawah. Saya gambarkan kalau ke bawah gambarnya jangan putus-putus ya. Kalau yang untuk basis putus-putus ini saya gambarkan ibaratnya arusnya di D ini garis nyambung gitu ya, gitu. Nah ini yang garis putus-putus ini untuk ke basisnya. Nah karena dia on, si arus dari positif itu sekarang ke sini jalurnya, masuk ke sini. Nah, ke sini. Perhatikan kan, basisnya dapat dari atas,
Tapi ketika on si arusnya ke bawah. Habis ini nih. Habis. Jadi off si ini. Justru arus ke bawah ini menguntungkan bagi si basis TR1. Dia jadi on. Akhirnya ya gantian. Atas on, bawah off. Rebutannya ya. Nanti atas off, bawah on. Kenapa? Karena kan arusnya ke atas, ke bawah. Ke bawah menghidupkan basis TR1. Tapi justru kalau begitu TR1-nya on, dia ke atas, malah setrumnya berlawanan. Ya kalah yang ke basisnya kesedot. Justru menguntungkan si TR2. Si TR2 on, dari arah atas ini, justru disedot lagi ke bawah lagi oleh kolektor emitter ini, TR2 ini. Habis lagi yang atas, jadinya akhirnya on, off, on, off, on, off. Cara nyervisnya gimana? Ya gampang lah, kalau ini kan R ya diukur aja pakai ohmmeter, kemudian transistor jengkol ya diukur lah pakai ohmmeter, kan udah diajari mas saya bagaimana cara mengukur transistor itu kan. Trapo ya diukur aja, titik ini 0 ke sini dengan ke sini, karena lilitannya sama kan, seteknya harus sama, ininya apa, ohmnya. Kemudian ini dengan ini kita kan udah pengalaman nih. Kalau untuk 220 itu berapa ohm gitu ya, gampang lah, gampang sekali nyervisnya. Jadi inilah inverter selap osilator yang dia menciptakan getaran sendiri dengan on off gantian antara TR1 dengan TR2 ya, sehingga terjadilah induksi magnet pada lilitan primer ini. Primernya itu adalah yang CT 12 volt dengan 12 volt, maka si induksi ini menginduksi ke sekunder, maka pada sekunder yang 220 volt biasa masuk AC itu, kalau kita bikin power supply maka keluarlah setrum ke sana. Setelah keluar ke sini ya terserah mau buat apa. Yang peralatan 220 AC nya bisa saja untuk TV LCD ya. TV LCD itu kan wattnya kecil, artinya dengan alat ini aja dari aki dia bisa hidup. Kalau TV-nya sendiri disambung ke aki kan nggak hidup. Nah kalau dengan punya alat inverter ini, kita kan dalam kondisi umpamanya mati listrik atau lagi camping lah di suatu tempat terbuka yang nggak ada listrik, kita bawa TV kecil gitu, LED TV kecil kan bisa dihidupkan. Banyak gunanya lah, terutama untuk yang orang-orang suka camping ya. Saya kira sudah jelas ya. Kalau kurang jelas tanya aja nanti di komen ya. Nanti saya jawab di komen. Jadi ini gantian-gantian kerjanya ya. Saya kira sudah jelas. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ikhlas, silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk mendukung kegiatan kursus ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.